Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di malam Jumat Miku. Gimana? Nuansa gue udah horor belum? Biarpun masih ala-ala. Oke, ngomongin tentang horor. Kali ini gue mau membahas horor ketika kita sedang staycation di hotel. Nah, kalian siapa nih yang pernah punya pengalaman staycation di hotel tapi malah mendapati kejadian-kejadian yang di luar nalar kalian atau kejadian mistis? Pun gue juga sama. Nanti di pertengahan cerita gue cerita ya tentang pengalaman pribadi gue ketika gue menginap di beberapa hotel. Beberapa sudah mangkrak atau tidak ditempati lagi atau tidak beroperasi lagi. Dan beberapa masih beroperasi tapi gue akan sebut inisialnya aja. Ya pasti kalian tahu lah. Yang pertama adalah Hotel Sky Garden di Semarang. Hotel Sky Garden di Semarang ini sudah mangkrak puluhan tahun, tidak lagi ditempati, tidak lagi beroperasi, dan ya kalian bisa lihat di gambar-gambar yang akan gue share, itu benar-benar yang horornya luar biasa, dan entah kenapa hotel ini tuh ditinggalkan, jadi nggak tahu jelas sebab dan musababnya itu kenapa bisa ditinggali dan tidak beroperasional lagi. Dan namanya hotel kan biasa ya ada kolam renang dan halamannya tuh luas banget. Nah di kolam renang ini, gue ngeliat kolam renangnya juga angker banget dah, sumpah. Di kolam renang ini dimitoskan tuh udah jadi sarangnya atau kerajaan jin katanya. Ya gimana nggak jadi kerajaan jin ya, penampakannya aja tuh kayak gini gitu kan. Wah kalian bisa lihat sendiri deh, gue aja tuh yang cuma ngelihat sekilas gambarnya sekali tuh udah yang anjir merinding banget. Dan di kolam renang ini pun gosipnya, kalau misalnya ada orang atau siapapun deh yang berenang gitu atau nyelam lah, setidaknya nyelam masuk ke kolam renang itu, nanti selesainya dia akan kerasukan. Segitunya mitos yang beredar di wilayah warga situ. Ada isu juga yang beredar karena hotel ini tuh udah nggak diurus lagi, malah jadi tempat kriminalitas. Ada yang gantung diri di hotel itu, ada yang melakukan pembunuhan, ada yang melakukan pemerkosaan di hotel itu karena ya mungkin saking sepi dan nggak ada siapa-siapanya gitu ya. Dan for your information guys, hotel ini tuh ditutup sejak tahun 82. Tapi sekarang sih udah aman mungkin ya, karena sebagian warga tuh kayak bekas security hotel dulu sudah menempati Hotel Sky Garden ini gitu. Jadi emang ditinggali dengan beberapa kepala keluarga lainnya. Ya paling dia dikit-dikit ngerapihin, terus ya cuma bayar listrik atau air yang gitu-gitu. Ya setidaknya dengan adanya kepala keluarga yang menghuni Hotel Sky Garden yang sudah mangkrak ini tuh tidak ada lagi lah istilahnya. Bukan tidak ada lagi ya, kayak kesan horornya sedikit berkurang lah karena sudah ditempati oleh kepala keluarga tadi. Nah itu sekilas tentang Sky Garden di Semarang. Selanjutnya gue mau membahas Hotel Siranda di Semarang. Nah, Hotel Siranda Semarang ini juga sudah mangkrak dan sudah tidak beroperasional lagi sejak tahun 1979. Gosipnya, konon katanya, hotel ini ditinggalkan karena adanya penampakan yang meneror penghuni-penghuni hotel, dan katanya penampakan ini adalah sosok wanita yang pernah dibunuh di dalam Hotel Siranda Semarang. Karena sosok ini meneror atau menakut-nakuti gitu ya, atau memunculkan penampakannya kepada penghuni hotel yang lainnya, jadi tuh udah jarang banget yang nginep di Hotel Siranda Semarang. Makanya kenapa sampai akhirnya hotel ini tidak lagi beroperasi. Next, ada Hotel GI di Sukabumi. Sebenarnya ini hotel horornya itu secara terbuka gitu, di mana di salah satu kamarnya, di kamar nomor 308 itu disediakan kamar khusus untuk Nyai Roro Kidul. Sebagaimana yang kita tahu ya, Hotel GI Sukabumi itu menghadap ke arah Samudra Hindia.
Dan yang kalian tahu, penghuni Samudra Hindia gosipnya adalah Nyai Roro Kidul. Dan ternyata adanya kamar yang dikhususkan untuk Nyai Roro Kidul ini, di kamar 308 itu, pihak hotel secara terbuka menyewakannya kepada siapapun. Dan katanya almarhumah Julia Perez pun pernah menginap di kamar itu. Wah, nih gue kasih gambarnya nih biar kalian kebayang gimana nggak horor dan seramnya ya di kamar itu. Satu hotel dengan adanya kamar yang dikhususkan untuk lembut seperti itu tuh kayaknya gimana nggak horor gitu ya. Nah, untuk kalian nih yang mungkin pernah mencoba atau menginap di kamar 308 itu, boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Oke, selanjutnya adalah yang keempat, Hotel Singapura di Semarang. Nah, ini sih gue nggak, ini ya maksudnya menurut gue ini adalah hotel angker karena penampilan luarnya aja. Dan di tahun berapa gitu pernah ada kejadian yang menginap di Hotel Singapura di Semarang ini bundir dengan cara mengikatkan tali spraynya di jendela. Wah, itu sih yang horor ya mungkin menurut gue, cuma gue belum dapet nih cerita mistisnya seperti apa. Nah, kalian nih yang arek-arek di Semarang mungkin boleh share-share ke gue lewat komen juga nggak apa-apa. Apakah kalian pernah mencoba menginap di hotel itu? Dan apakah sekarang tuh masih beroperasi atau tidak? Karena yang gue tahu itu terakhir satu malam dia dikenain biaya 40.000, tapi ya dengan fasilitas yang minim banget ya, dengan keranjang besi, terus atapnya juga udah pada lapuk. Nah, kalian ada yang menginap di sana? Pokoknya share cerita-cerita kalian tentang Hotel Singapura Semarang di kolom komentar. Karena gue penasaran banget nih, pengen tahu, cuma nyari artikelnya itu susah gitu. Oke, yang terakhir, ini gue mau menceritakan tentang kejadian mistis di beberapa hotel yang gue alami. Pertama, gue ada cerita mistis di Hotel S di daerah Bogor. Nah, ini itu kejadiannya tuh kayak intermezzo aja gitu, kayak melihat sekelebat di Hotel S ini ketika gue lagi sholat. Pas kan kalau sholat kan ada sujud gitu ya. Kalau sujud kan biasanya suka ada celah-celah nih antara ubin yang kita sujud sama ke depan gitu kan. Nah, itu gue tuh melihat ada kain lagi nyebrang ketika gue lagi sholat sujud gitu, nyebrang dan dia masuk ke kamar mandi. Jadi posisinya gue sholat ngadep sana, kamar mandi tuh ada di sini. Jadi dia menyeberang begini. Dan itu sumpah gue kaget banget. Nah, nggak sampai di situ di Hotel S. Nggak lama, keran wastafel itu nyala sendiri. Sampai akhirnya gue nanya ke suami gue, kamu nyalain keran? Nggak. Ya udah, akhirnya di situ kita cuma cukup tahu dan ya udahlah sama-sama maklum aja ya. Ya udahlah masing-masing aja intinya. Itu pertama kalinya gue mengalami kejadian mistis di hotel. Nah, yang kedua, gue mengalami lagi kejadian mistis di Hotel C di Semarang. Tepatnya ya di sekitaran Simpang 5 lah. Jadi nih ceritanya, gue kan menginap di situ untuk acara kantor. Gue sekamar dengan bos gue nih. Nah, ketika masuk kamar itu kan kita lihat dong, bednya ini twin, nggak yang king gitu. Milih dong akhirnya karena gue sudah melihat ada sosok gitu yang berdiri di kasur yang deket jendela. Akhirnya gue memilih kasur yang di deket kamar mandi. Kan kalau misalnya hotel itu masuk udah langsung disambut sama ruangan di sebelah kirinya atau kanannya itu kamar mandi, terus seberangnya kaca, lurus lagi itu sebelah kirinya udah langsung bed twin, sebelah kanannya itu kayak coffee table gitu guys, dan lemari-lemari. Nah, di samping bed twin ini juga ada satu lagi kayak meja rias gitu. Meja rias. Nah, dan gue memilih di kasur yang ini nih, yang dekat kamar mandi. Karena gue sudah melihat ada sosok bayangan hitam gitu di pojokan situ, dan gue nggak berani cerita gitu ke bos gue karena takut dia takut kan. Nah,
Akhirnya itu gue keep sendiri. Kita tinggal keluar kamar itu, dan kamarnya nomornya juga unik. Gue dapet di nomor 111, triple 1, tepatnya di lantai 11. Singkat cerita, karena gue mengurusi event, jadi teman-teman kantor gue tuh kayak menyiapkan goodie bag untuk dibagiin ke audiens kebesokan harinya tuh di kamar gue. Nah, dan di kamar gue itu full, ada cewek-cewek tuh 5 orang, termasuk gue ada 5 orang. Kita di situ, kita packing goodie bag sampai jam 11 malam. Dan dengan tiba-tiba sendok yang ada di meja kopi itu, padahal kita naruhnya tuh di tengah banget gitu, nggak yang pinggir, tiba-tiba gerak kayak keseret gitu, seret, terus jatuh. Dan untungnya kita di situ lagi bawaannya tuh lagi have fun gitu, nggak yang sendok jatuh sendiri, terus takut, terus teriak, terus nangis tuh untungnya nggak kayak gitu. Mungkin karena hawanya lagi bareng-bareng, lagi ketawa-ketawa, jadi ketika ada hal kayak gitu tuh kita bawaannya happy aja gitu. Gerak sendiri jatuh gitu. Alhamdulillahnya seperti itu. Tapi ketika teman-teman gue udah pulang nih ke kamarnya masing-masing, kan sisa berdua nih ya. Malamnya jam 2 malam. Jadi tuh di samping bed bos gue nih, di sampingnya kan ada meja rias. Di meja rias itu dia menaruh belanjaan, dan belanjanya itu gerak sendiri. Demi Allah, belanjanya itu gerak sendiri, kayak jatuh tapi nanggung gitu, kayak gini. Misalnya ini belanjaan ya pakai plastik gitu, serak 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 serak. Maksudnya kalau jatuh kan kita gravitasi ya, logikanya ya harusnya yang serak kayak gitu aja kan. Ini enggak, serak 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 gitu. Dan kalian tahu di coffee table itu kan ada teko listrik ya untuk kita bikin kopi. Itu cetekannya nih bunyi terus semalaman, tak tek tak tek tak, kayak gitu terus sampai subuh, dan kita nggak bisa tidur berdua. Sempet sih bos gue tuh ada kode gitu kayak manggil, gimana nih Neng, udah Bu, bawa tidur aja gitu. Dan ya udah, mau nggak mau dong, kita udah kurang tidur, besoknya juga ada acara, sampai akhirnya pas pagi-pagi kita check out, bos gue tuh kayak udah yang kesel, iya, tapi gimana, akhirnya dia komplain ke resepsionis hotel. Dia bilang, Mas, kamar yang nomor 111 itu ya udah teko listrik, cetekannya tuh bunyi-bunyi sendiri, terus juga udah sendok jatuh sendiri. Tolong deh Mas, itu diurus. Kalau misalnya nggak diurus, saya nggak mau lagi nginep di sini. Sampai kayak gitu bos gue coba. Itu yang paling amazing sih, karena ketika kita rame-rame orang dan vibe-nya tuh vibe-nya lagi positif, ada penampakan sendok jatuh gerak sendiri kayak keseret gitu. Pokoknya gitu deh, serem. Dan satu lagi ada sih, pokoknya itu hotel udah di blacklist aja sama kantor gue ya. Satu lagi ada hotel, ini gue inisialin aja, Hotel S di Bali. Tepatnya di kota Denpasar. Nah, ini gue nginep sendirian, karena emang urusan kerja juga cuma semalam doang. Ketika sendirian ini kayak udah hawanya tuh, aduh ya Allah, sumpah gak enak banget. Dan bener aja, jam 11 malam, keran itu bunyi sendiri. Keran bunyi sendiri, terus gue diem aja dong. Ya mau gimana kan, sendirian kan, ngeri juga gitu. Udah deh, dalam hati ngucap aja nih, udah ya, masing-masing ya, jangan gangguin, gue ngantuk, gue pengen tidur gitu. Dan gak lama itu kerannya mati lagi. Nah, setelah dari kejadian keran nyala lagi itu, beberapa menit gitulah, pokoknya beberapa puluh menit setelah itu terjadi, ada sayup-sayup suara cewek, kayak ketawa aja gitu. Cuma ya gimana ya, mungkin karena gue udah biasa kali ya, banyak penampakan suara cewek kayak gitu. Dan kayak tadi yang di awal gue cerita di Hotel S di Bogor, itu juga gue digangguin keran juga. Cuma ya udahlah, bukan nggak bisa dialhamdulillahin juga sih. Intinya gue sudah terbiasa, dan gue ngambil positifnya aja. Oh yaudah, kita masing-masing aja, gue tahu lu ada.
Nah, itu beberapa kisah mistis gue sih di hotel-hotel yang pernah gue inapi gitu. Nah, buat kalian nih yang punya kisah mistis di hotel-hotel, boleh sharing di kolom komentar, atau kalian mau cerita di channel gue, silahkan DM gue di IG @mildakurnia12. Nah, oke, mungkin bincang-bincang malam Jumat kita kali ini sampai di sini aja. Sekilas gue membawakan seputar pengalaman mistis gue di hotel, dan gue mereview beberapa hotel yang menurut gue itu seram. Dan tetap stay tune terus di channel gue. Jangan lupa share, subscribe, like, dan ayo dong subscribe dong, jangan cuma nonton doang. Nanggung nih biar 1000. Dan sejauh ini terima kasih dukungannya sama teman-teman sekalian, dan terima kasih juga yang sudah nonton sampai detik ini. Gue pamit undur diri, kita bertemu di malam Jumat Miku minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Assalamualaikum. Bentar, aku pengen ketawa. Mau ngelawak tadinya.